Bang Iwan katanya kalau di musim penghujan ya, di musim penghujan tanaman timun itu kendalanya apa ya, nanam sama tanaman timun ini di musim penghujan itu kendalanya apa aja katanya ya. Ini yang sering banyak pertanyaan, apalagi sekarang masuk di musim penghujan. Kita akan lihat ya lang banyak faktor kendala tanaman ya, terutama tanaman timun ini. Nah, kita akan lihat apa aja yang sering terjadi di tanaman timun di musim penghujan. Nah, kita akan lanjut ya. Kita akan lihat penyakit apa aja di tanaman timun ini kalau memasuki musim penghujan. Tingkat hujan, curah hujan yang sangat tinggi bisa menyebabkan tanaman timun ini ya tidak normal ya, kena penyakit juga. Nah, salah satunya itu busuk batang. Kita akan lihat ya, kita akan lihat mana aja yang terkena busuk batang. Nah, di sini ada beberapa tanaman. Saya sengaja saya bikin garitannya itu yang satu agak, yang ini tinggi ya. Nah, yang sedangkan yang di sini itu garitannya itu agak pendek ya, jadi bisa dibedakan sama teman-teman. Dari faktor ini, jadi kalau di musim penghujan diusahakan garitannya itu sangat tinggi ya, agak tinggian biar. Nah, teman-teman, jadi saya bikin garitannya itu ya dibedain, yang salah satunya itu yang satu tinggi, yang satu agak bawah ya. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya, enggak, perbedaan sama pertumbuhannya itu sangat jelas jauh ya. Jadi kalau di tingkat curah hujan yang sangat tinggi, diutamakan itu jarak antara tanah garitannya ini ya, lubangnya ini sama agak tinggian ya, biar airnya itu enggak terlalu menggenangi ya, jadi masih tetap bisa produksi air ya tanaman ini. Nah, yang satunya ini saya tanam itu secara bersamaan ya, satu yang ini. Nah, yang perbedaannya itu yang ini sudah beda ya. Jadi untuk curah sangat hujan sekali, curah hujan yang sangat tinggi bisa menyebabkan tingkat produksi tanamannya itu, tingkat virusnya itu banyak ya. Salah satunya itu hama leom kalau bahasa Sunda, itu hama kayu busuk batang. Saya akan tunjukkan di mana yang ada kena busuk batang. Yang kena busuk batang itu ciri-cirinya itu dari udah mulai menguning ya, dari daun itu udah mulai menguning. Ini udah terkena ya, bisa dilihat ini udah kuning ya, ini udah terkena ya. Kalau ini nggak bisa buru-buru diatasi, bisa menyebabkan tingkat kematian itu 90% ya, bisa menular juga sama yang ini. Jadi
kita perlukan disemprot ya, dipakai obat juga. Nanti saya cek juga di Google ya, obat apa yang tepat buat yang buat virus yang ada di tangan. Makanya teman-teman memilih bibit yang bersertifikat itu sangat penting ya, dikarenakan untuk tingkat kekebalan tanamannya itu sangat penting sekali. Jadi untuk kayak virus-virus yang ada di tanah itu nggak langsung ya, jadi masih bisa bertahan. Ini tanaman timun ini banyak yang kena hama ya, hama virus, virus. Nah kayak ini teman-teman, ini juga kena virus ya. Jadi tandanya itu udah busuk dari batangnya itu, tangkainya itu ya. Jadi diutamakan ini dibuangnya jauh-jauh ya, jangan biar nggak menyebar virusnya itu ke daerah sekitarnya. Oke teman-teman, cukup ya di video kali ini, sekedar informasi aja. Saya juga masih tahap belajar. Oke teman-teman, kita akan ini ya, seperti pun kita akan menyemprot apa namanya, penyemprot tanaman timun. Ikutin ini, udah disiapin sama semprotannya, aki juga udah ya. Saya ini semprotan itu merakit dari jerigen. Biar nggak kena menyebar virusnya ya, dikarenakan ada virus. Saya menggunakan Champion untuk pengobatannya, itu spray ya, disemprot. Oke teman-teman, bisa cek juga ya di toko-toko pertanian ya, toko pupuk juga ada di tanaman timunnya. Pemandangan sangat indah ya. Oke, kita akan merakit dulu ya. Merakit ini saya pakai aki. Nah, pakai aki ini kita tes dulu apakah nyala. Ini yang merahnya itu posisi yang plus ya. Nah, oke, nyala ya. Kita akan lihat ya. Oke. Jalan ya. Nah, jadi saya tempelin di sini ya. Kita akan apa namanya, kasih dulu pupuk ya. Ini udah apa, obatnya udah di sini. Nah, jadi langsung aja ya.
Oke, Sobat Ibu, cukup sekian dulu ya. Nanti kita akan melihat perkembangannya bagaimana setelah di penyepraian ya. Nanti kita akan lihat bagaimana perubahan pada tanaman yang sudah terkena virus ya. Semoga aja mohon maaf ya apabila saya ada yang salah. Saya juga masih proses dalam